Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasha dari kelas 5B PAI non reguler. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, di sini video kali ini akan membahas tentang materi keempat, yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Pembahasan kita kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran, yang kedua tujuan evaluasi pembelajaran, yang ketiga evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian. Sedangkan menurut Ari Kunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Proses pembelajaran memiliki serangkaian persiapan dan perlakuan baik pada dasar maupun pengembangannya. Namun, salah satu ciri dari pembelajaran adalah adanya evaluasi, baik evaluasi yang dilakukan oleh diri sendiri maupun evaluasi oleh guru. Evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Terdapat 2 aspek penting dari definisi tersebut. Yang pertama yaitu evaluasi menunjukkan pada proses yang sistematik. Yang kedua, evaluasi mengasumsikan bahwa tujuan instruksional ditentukan terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Menurut Sudirman, tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah mengambil keputusan tentang hasil belajar, memahami siswa, dan memperbaiki dan mengembangkan program pengajaran. Tujuan evaluasi itu sendiri adalah untuk mengetahui proses belajar peserta didik, apakah sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mengecek hasil belajar peserta didik apakah ada kekurangan atau tidak dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mencari solusi dari kekurangan yang peserta didik alami. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi evaluasi. Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk pengembangan program, perencanaan dan pengembangan kurikulum, serta untuk akreditasi program kelembagaan. Sasaran evaluasi pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, unsur dinamis pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan kurikulum. Dilihat dari segi siswa secara individu, evaluasi berfungsi sebagai mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam suatu proses pembelajaran. Sedangkan dilihat dari segi program pengajaran, yang pembahasan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Banyak pakar pendidikan yang mengulas tentang prinsip-prinsip evaluasi dalam buku masing-masing. Di antaranya adalah Ramayulis dalam bukunya tahun 2002 mengemukakan prinsip-prinsip evaluasi meliputi valid, berorientasi pada kompetensi, berkelanjutan, menyeluruh, bermakna, adil dan juga objektif, terbuka, ikhlas, dan praktis dan akurat. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip yang jelas sebagai landasan pijak. Prinsip dalam hal ini berarti pedoman yang seharusnya dipegang oleh guru sebagai evaluator dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama prinsip umum dan yang kedua prinsip khusus. Mungkin
dari pembahasan yang saya bahas kali ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses atau kegiatan sistematis yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perolehan belajar siswa atau pemahaman siswa terkait apa yang telah dipelajarinya secara menyeluruh, baik pengetahuan, konsep, sikap, nilai maupun keterampilan proses. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui keefektifan kegiatan pembelajaran dan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, pendidik atau guru harus memperhatikan beberapa hal atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan agar evaluasi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu dengan dilakukan dengan kontinuitas, komprehensif atau menyeluruh, adil dan objektif, kooperatif dan juga praktis. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.